Balik lagi, The Motive Myself. Loh, 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 kok ada mukanya gitu. Ya, ini ngetes aja sih guys. Aku tuh ngetes fasilitas yang ada di dalam kamarku ya kan. Jadinya ya sekali-kali gak apa-apa lah ya. Ya gak apa-apa lah, channel-channel gue anjir. Kayak ada yang nonton aja, gak ada yang nonton juga. Ya, kali ini gue mau bahas tentang kemarin sih lagi banyak orang yang curhat sama gue gitu tentang nggak tahu gimana bilang cemburu ke cowoknya sih gitu. Jadi kemarin sempat ada temen gue yang curhat tentang jadi dia punya teman cewek gitu kan, terus sering foto berdua sama temen ceweknya itu gitu. Terus dia bilang dia tuh kayak ngerasa cemburu kan gitu. Kenapa kok kalau foto tuh berdua terus gitu kan, tapi kalau misalnya ditanya tuh katanya nggak ada apa-apa, kayak ya teman gitu. Si ceweknya pun bilang enggak kok, kita cuma temenan katanya gitu. Iya, kalau fotonya bareng temen-temen yang lainnya sih ya nggak apa-apa, tapi kalau cuma foto berdua gitu, apalagi berdua terus gitu, kayak temen gitu. Ini diantara mereka beneran temenan atau emang mereka sekongkol bilang kalau mereka tuh temenan padahal enggak gitu. Ya nggak berarti dengan label temen lu bisa seenaknya anjir. Misalnya kayak foto berdua gitu cekrek gitu, terus kayak enggak kok ini cuma teman gitu, terus gandengan gitu, gandengan tangan, rangkul-rangkulan, usap-usapan gitu, enggak kok cuma teman gitu ya. Dengan label teman lu bisa kayak gitu, terus dia sebagai teman gue, sebagai pacarnya, dengan label pacar bisa kayak gitu juga sih ya, maksudnya sama gitu levelnya. Terus buat apa pacaran anjir, buat apa pacaran kalau temenan aja bisa kayak gitu, apa spesialnya dong gitu kan ya. Buat para cowok-cowok sih yang kalau sering ngeluh, gue kok nggak boleh ya ketemu sama teman-teman gue kok cewek gue tuh kayak posesif banget gitu loh, kemana-mana harus ngomong gitu, terus atau enggak tiap kumpul sama teman-teman gue nggak dibolehin gitu. Lu coba ngaca dulu gitu, lu ngotak gak kalau misalnya kumpul sama temen lu, atau enggak lu ngotak gak kalau lagi sama temen lu yang mungkin ada yang cewek gitu, atau temen lu emang cewek semua gitu, terus atau cuma ketemu sama temen yang cewek doang gitu. Terus ya emang apa yang lu harapin kalau misalnya ketemunya nih sama temen cewek gitu kan ya. Maksudnya gue misalnya ceweknya si cowok A ya kan, terus cowok A ini ngomong, sayang aku besok tuh mau ketemuan sama temen aku, ya cuman jalan makan gitu sih. Terus gue nanya siapa gitu, terus si cowok ini bilang misalnya siapa ya, Reni gitu. Reni gitu. Reni nama cewek ya nama cowok sih? Oh ya udah, pokoknya Reni gitu. Terus sama siapa lagi? Terus cowoknya ngomong, ya cuman sama dia doang sih, tapi kan kita cuma teman, cuman pengen ngobrol-ngobrol aja gitu. Terus gue bilang gak boleh. Terus dia ngomong, kok lu posesif banget sih jadi cewek gitu. Ya lu ketemu sama cewek lain, bawa gue juga enggak. Terus kalau mau ngobrol-ngobrol kan bisa ada guanya. Oke, misalnya itu ngobrolnya yang serius gitu, entah tentang bisnis atau apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya cuma nongkrong doang, lu berdua terus minta izin sama gua,
itu bukan posesif lah, itu tuh kayak ya kan lu tahu lu udah punya siapa gitu. Ya walaupun belum terikat apa-apa kan, cuman pacaran doang, mungkin menurut lu kayak ya udahlah masih pacar doang, bisa bisa ini kan, masih bisa milih-milih yang lain gitu. Yang gak usah pacaran anjir, ya lu milih-milih aja, nggak usah ya, nggak usah pacaran, nggak usah ada kata pacaran gitu gitu. Jadi janganlah dulu cuman apa sih bikin status pacaran gitu, tapi ya nggak ada komitmen apa-apa tuh buat apa gitu, nggak ada tujuannya gitu. Ya terus ada lagi temen gue yang kayak apa sih namanya, mau nikah gitu. Terus pasti kalau ada temen gue yang curhat tentang nikah, pasti gue tanya, emang udah siap mental dan finansialnya gitu, jangan sampai gagal di tengah jalan gitu kan. Ya kebanyakan siap-siap aja gitu, tapi pasti ada masalah yang ngeganjel di hatinya yang nggak bisa dikomunikasiin sama si calon suaminya ini kan. Gue selalu bilang, mendingan lu omongin sekarang deh daripada nanti-nanti, karena kalau misalnya diomongin sekarang terus si cowoknya nggak setuju, dan tiba-tiba apa sih namanya kayak aduh nih cewek pemikirannya beda nih sama gua gitu. Nah itu kan masih bisa diselesain saat itu juga kan, daripada pas nanti udah nikah itu tuh ribet lagi gitu urusannya kan. Ya kebanyakan sih tetap aja pada kayak gue nggak bisa ngomongnya gitu, gue takut berantem gitu, kayak gue takut diputusin gitu. Ya udah anjir, kok emang sekarang gini, lu punya pemikiran ini nih, punya pemikiran A gitu, terus lu ngomong pemikiran lu ke si cowok lu ini kan, terus cowok lu misalnya nggak nerima nih kan, nggak bisa gitu, kayak aduh apa sih nih gitu. Nah tergantung kalian, kalau bisa diskusi dan nemu jalan tengahnya itu malah jadi bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian apa sih sama-sama kekeh sama pemikiran kalian yang mungkin bertolak belakang gitu, terus nggak bisa diajak diskusi, malah berantem, lempar ini lempar itu, lempar lembing, aduh lempar lembing ya pokoknya sampai berantem hebat gitu ya. Bukannya itu udah tanda kalau misalnya ya dia bukan buat lu gitu, kayak masalah apa sih buat nyelesain masalah aja nggak bisa gitu, malah kayak ya gitu nggak bisa diskusi, ya buat apa gitu. Kalau menurut gue tuh apa-apa tuh emang harus didiskusin sih gitu, walaupun dalam prakteknya susah ya. Kalau teori mas emang gampang gitu, congor tinggal keluar aja gitu kan, tapi kalau dalam prakteknya emang susah. Tapi kayak harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin di push sih, kayak aduh misalnya nih kayak gue punya suatu hal yang harus diomongin, tapi gue nggak enak ngomongnya, entah nggak enak, entah males berantem gitu kan. Ya kayak omongin gaya gitu, ya ngeganjel gitu kan, kayak bakal mikir sendiri, asumsi sendiri gitu, nggak jelas gitu. Terus pas pada akhirnya pun akhirnya gue omongin gitu, oh ini nih gue omongin keresahan gue kayak gimana, ininya itunya segala macem, dan tanggapan dia kadang nggak sesuai sama yang gue pikirin gitu, yang gue pikir dia bakal marah atau gimana, tapi enggak gitu. Malah kita tuh ya mungkin ada di saat-saat dimana kayak sama-sama emosi gitu, kayak sampai suatu hal yang gak logis pun terucap gitu. Tapi kalau kita udah dingin gitu kan, ya seenggaknya pokoknya walaupun emosi ngedengernya, seenggaknya dia tahu kan apa yang jadi keresahan kita gitu. Ya seenggaknya tahu dulu aja gitu. Nah nanti kalau misalnya kepalanya udah dingin, temperamennya udah turun gitu kan, ya itu kan bisa didiskusin lagi gitu, bisa
bisa dicari jalan tengahnya, bisa ya pokoknya bisa diselesaikan lah dengan baik gitu, nggak cuman marah-marah doang gitu. Kalau marah-marah doang sih kayak buang-buang energi sih gitu. Makanya gue tuh jarang sih kayak yang marah sampai banting barang gitu tuh jarang sih. Gue kalau marah tuh lebih ke diam gitu, karena gue nurunin temperamen gue dulu sambil mikir gitu, kok bisa dia kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya temperamen gue udah turun gitu, nah itu baru gue tanya, kok kayak gitu sih, kayak gitu kan. Nah dia bakal jelasin tuh kenapa dia kayak gitu. Coba kalau gue nggak nanya kok kayak gitu sih gitu, kok kamu gitu sih gitu, atau kayak gimana, itu bakal di otak gue tuh banyak asumsi gitu, kayak apa dia begini, apa dia begitu gitu kan, kita nggak tahu gitu. Nah kalau misalnya kita nanya, terlepas jawaban dia itu jujur atau enggak, seenggaknya kita dapat jawaban dari dia kan gitu. Kalaupun nggak jujur ya kan, kalaupun jawabannya bohong ya, tapi kan ya udah gitu ya, mau gimana lagi, kita kan harus jadiin pasangan kita itu sumber utama ya kan, maksudnya sumber utama informasi untuk hubungan ini gitu, jangan dari luar gitu. Kalaupun ada info dari luar, kita tuh harus confirm ke si sumber utama kita gitu. Jangan jadiin omongan orang sebagai sumber utama, itu salah sih gitu. Karena gue pernah kayak gitu dan nggak baik gitu, nggak bagus gitu. Jadinya sekarang gue tuh kayak kalau misalnya ada apa-apa gitu, walaupun udah tahu duluan entah dari mana gitu, tapi gue nunggu tahu dari pasangan gue sendiri gitu. Kayak gue berusaha sebisa mungkin nunggu info yang valid dari pasangan gue sendiri. Gue nggak mau dengar dari luar, gue nggak mau gue cari sendiri gitu kan. Kadang karena gue pernah ada di masanya dimana kayak nyari informasi tentang seseorang ya, tentang pasangan gue itu bener-bener semuanya gitu. Maksudnya walaupun dia belum cerita latar belakangnya, walaupun dia belum cerita siapa keluarganya, siapa temennya, siapa mantannya, enggak, maksudnya pokoknya ya gitulah ya, itulah ya. Nah gue udah tahu duluan gitu, tapi gue nggak pernah gue nggak pernah bahas itu gitu, kayak oh ini kamu ya, oh ini kamu ya gitu, oh ini yang ini kamu ya enggak gitu. Karena gue menghargai dia sebagai sumber utama gue gitu. Malah gue menyesali gue pernah kayak gitu. Gue menyesali kenapa gue nyari tahu hal di belakangnya tanpa sepengetahuan dia gitu. Gue kan seharusnya gue cari sumber tuh ya dari dia gitu, karena valid gitu kan. Itu ya terlepas bohong atau enggak dari yang keluar dari mulutnya ya coba aja sih jadiin pasangan kalian itu sumber utama gitu ya, daripada dari luar ya kan. Bikin ya gitu, sekalinya ada sumber dari luar ya harus dikonfirm ke pasangan kalian gitu. Jangan jadi asumsi di otak kalian sendiri, tuh kayak nggak sehat sih gitu ya. Gitulah pokoknya ya. Kok jadi ngebongkar ya? Enggak, itu udah lewat semuanya gitu. Tapi ya gitu sih gitu. Pokoknya intinya podcast gue tuh sebenarnya buat motivasi diri gue sendiri ya kan gitu. Maksudnya kayak sebagai pengingat juga buat diri gue sendiri ya. Syukur-syukur bisa jadi pelajaran juga. Pelajaran anjir, kejauhan. Maksudnya syukur-syukur ya bisa jadi manfaat buat kalian gitu kan ya. Mungkin segini dulu kali ya karena baru ngetes ya kan. Ya udah, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.